Muammar Gaddafi lahir pada 7 Juni 1942 di Sirte, Libya. Merupakan sosok pemimpin yang kontroversial di dunia. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkah lakunya yang tidak biasa hingga kevokalannya dalam menentang dunia barat. Gaddafi sendiri merupakan pemimpin Libya yang memerintah dalam waktu yang sangat lama, yakni pada 1969 hingga 2011. Dalam jayanya ketika berkuasa melalui kudeta militer tak berdarah tahun 1969, Muammar Gaddafi adalah perwira militer yang muda, tampan dan berkarisma. Selama kepemimpinannya, dia menjadi pahlawan revolusi hingga menjadi paria internasional. Gaddafi mengalami banyak tantangan dan keberhasilan dalam hidupnya. Berbeda dari pemuda yang lain, sejak usia remaja Gaddafi sudah mengagumi sosok pemimpin Mesir, Gamal Abdel Nasser. Dimulai dari kekagumannya itu, ia memutuskan menjadi seorang prajurit militer. Ketika memulai bertugas dan menjadi perwira muda, Gaddafi pun tergabung dengan pergerakan para perwira muda yang ingin menggulingkan Raja Idris karena bersekutu dengan negara barat. Saat melakukan kudeta terhadap pemimpinnya, Gaddafi mempersiapkan strategi matang agar tidak terjadi pertumpahan darah di sana. Karena strategi dan kemenangan untuk Gaddafi, kemudian ia telah dipercaya untuk menjadi pemimpin Libya. Setelah menjadi orang nomor 1 Libya, Gaddafi mengubah nama negara dari Kerajaan Libya menjadi Republik Arab Libya pada tahun 1970 dan kemudian menjadi Jamahiriyah Arab Libya pada tahun 1977. Arti Jamahiriyah dalam bahasa Arab adalah negara rakyat. Gaddafi mengembangkan ideologi politiknya sendiri yang disebut Teori Internasional Ketiga dan Buku Hijau. Teori tersebut merupakan campuran dari nasionalisme Arab, sosialisme Islam, dan demokrasi. Ia menetapkan cara mengatasi warisan ketidakadilan ekonomi yang waktu itu sangat didominasi oleh pihak asing. Bagi Gaddafi, ketidakadilan itu adalah minyak. Cadangan minyak ditemukan di Libya pada akhir tahun 50-an, namun pengeksploitasiannya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Mereka yang menentukan harga sesuai dengan kebutuhan konsumen di dalam negeri mereka masing-masing. Selain itu, mereka menikmati setengah dari pendapatan. Kemudian Gaddafi menuntut, lalu mengajukan perundingan ulang kontrak-kontrak itu, dan mengancam akan menutup produksi jika perusahaan-perusahaan itu menolak. Langkah itu berhasil dan Libya menjadi negara berkembang pertama yang mendapatkan bagian mayoritas dari pendapatan produksi minyak di negaranya. Negara-negara lain kemudian mengikuti cara Libya. Pada tahun 1970-an, boom minyak Arab dimulai. Libya berada dalam posisi paling strategis untuk menikmati keuntungan. Ketika itu tingkat produksinya sudah menyamai negara-negara Teluk dan Libya saat itu adalah negara terkecil di Afrika. Dengan 3 juta penduduk pada saat itu, Libya dengan cepat meraup emas. Saat pemerintahannya di dalam negeri, Gaddafi berhasil membawa kampanyenya menentang imperialisme ke seluruh dunia. Dia juga mendanai dan mendukung kelompok-kelompok militan dan gerakan perlawanan dimanapun yang dia temui. Karakternya yang tegas dan berani mengantarkan Libya ke era kejayaan. Gaddafi sering berselisih dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, karena diduga mendukung terorisme dan senjata pemusnah massal. Dia memang penguasa otoriter yang berkuasa puluhan tahun, tetapi dia tidak dipandang sebagai boneka barat, seperti layaknya pemimpin negara-negara Arab lain yang dituduh mementingkan kepentingan barat daripada rakyatnya sendiri. Gaddafi tidak pernah tunduk terhadap barat. Gaddafi membagi-bagikan kekayaan untuk rakyatnya. Dia juga memperkaya keluarganya sendiri dari industri minyak dan lain-lain. Dia dikenal sebagai pemimpin paling berani menentang hegemoni barat. Dalam Libya, The Rise and Fall of Gaddafi 2012, Alison Pargeter menceritakan sejak berkuasa Gaddafi berani mengusir militer AS dan Inggris, sekaligus menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Di tingkat kawasan, dia juga berani menciptakan kubu baru dalam perpolitikan global. Kubu itu berisi negara-negara dunia ketiga tanpa melibatkan Uni Soviet, Rusia, dan tentunya Amerika Serikat. Pembentukan kubu itu bertujuan untuk menyatukan solidaritas guna melenyapkan imperialisme dan kedudukan barat. Di tahun 1986 Libya di era Gaddafi juga terlibat dalam pusaran teror dan separatisme global.
Lewat World Revolutionary Center, dia aktif memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan dan gerakan separatisme. Praktis, Barat, khususnya Amerika Serikat, memandang Libya sebagai ancaman yang menghalangi langkah mereka. Bahkan Presiden Ronald Reagan menyebut Gaddafi sebagai anjing gila dari Timur Tengah. Setelah puluhan tahun, barulah posisi Gaddafi mulai terancam pada 2009. Kala itu, mengutip laporan BBC, Gaddafi yang memimpin Uni Afrika ingin membuang dolar dan membentuk mata uang bersama antara negara Afrika bernama gold dinar atau emas dinar. Bahkan, persatuan ini bukan hanya sektor ekonomi, tetapi juga politik dan militer. Pada titik inilah Barat mulai kehilangan kesabaran. 2 tahun setelah mimpi itu disampaikan, malapetaka datang menghampiri Gaddafi. Gelombang Arab Spring sejak 2010 yang menuntut perubahan dan kedatangan Al-Salim beserta NATO menggoyahkan kursi kekuasaan penguasa Libya itu. Pada Februari 2011, terjadi pemberontakan besar melawan pemerintahan Gaddafi di Libya yang dipicu gelombang protes pro-demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang dikenal sebagai musim semi Arab. Pemberontak mendapat dukungan dari NATO dan sejumlah negara Arab. Pada Agustus 2011, pasukan pemberontak berhasil merebut ibu kota Tripoli dan mengakhiri kekuasaan Gaddafi. Gaddafi melarikan diri ke kota kelahirannya Sirte, di mana dia bersembunyi selama 2 bulan. Berlanjut pada 20 Oktober 2011, pada akhirnya Gaddafi ditemukan oleh pemberontak saat berdembunyi di sebuah saluran got pembuangan di Sirte. Ia ditangkap dan dihakimi massa yang marah sebelum akhirnya ditembak mati oleh salah satu pemberontak. Kematian Gaddafi telah menandai berakhirnya era kekuasaannya yang berlangsung selama 42 tahun berakhir. Saat kekuasaan Libya berada di tangan Gaddafi, ia membuat 10 kebijakan yang membuat Libya makmur karena negeri penghasil minyak terbesar ketiga di dunia itu sangat ditakuti oleh Barat. Membuat rumah adalah kebutuhan dasar baik individu maupun keluarga, oleh karena itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Begitu bunyi pasal dari kebijakan yang dikeluarkan Gaddafi. Jika ada rakyat Libya tak mempunyai rumah tunawisma, maka sebisa mungkin pemerintah akan membantu membuatkannya rumah atau setidaknya hunian yang layak. Memberi pendidikan dan perawatan medis untuk umum. Di bawah Gaddafi, Libya bisa berbangga diri karena memberikan layanan perawatan kesehatan terbaik di Timur Tengah dan Afrika kepada rakyatnya. Rakyat Libya yang kurang mampu bebas biaya pendidikan dan kesehatan di instansi milik pemerintah. Membuat saluran irigasi terbesar di dunia, rupanya Gaddafi membuat saluran irigasi terbesar buatan di Libya. Irigasi ini sengaja dibangun oleh Gaddafi supaya memastikan rakyat Libya dapat akses air bersih yang murah dan dapat dijangkau dengan mudah. Bahkan air dari irigasi ini masih menjadi kebutuhan penting masyarakat Libya sampai saat ini. Memakmurkan para petani, pemerintah Libya di bawah Gaddafi amat menghargai profesi rakyatnya yang menjadi petani. Di sana petani diberikan modal berupa rumah, tanah pertanian dan persediaan hidup, serta bibit tanaman, dan semuanya gratis. Bagi wanita yang melahirkan anak, akan mensepatkan uang-uang kompensasi. Ketika seorang wanita rakyat Libya melahirkan, maka ia bakal mendapat kompensasi persalinan sebesar $5.000 atau sekitar 73 juta. Biaya listrik gratis. Ini benar-benar keterlaluan. Di Libya tidak ada tagihan listrik gratis untuk semua rakyatnya. Kemudian memberikan beasiswa pendidikan secara cuma-cuma. Boleh dibilang Libya amat royal terhadap rakyatnya yang benar-benar ingin menuntut ilmu setinggi mungkin. Total di masa Gaddafi 7% rakyatnya menyandang gelar sarjana karena beasiswa pendidikan yang ada amat banyak. Dari DL rakyat untuk rakyat. Itulah pemikiran Gaddafi. Meminjamkan uang untuk rakyat yang tidak mampu. Jika rakyat Libya tak punya uang, maka mereka boleh meminjam di bank pemerintah. Untuk angsurannya sama sekali tidak dikenakan bunga alias 0%. Libya sendiri juga tercatat tak punya utang luar negeri. Karena penjualan minyak mereka sudah cukup untuk menghidupkan ekonomi rakyatnya. Gaddafi berambisi membuat mata uang tunggal yang bakal digunakan oleh semua negara Afrika, dinar emas. Mata uang ini benar-benar terbuat dari emas dan disebut-sebut bisa melepaskan sebuah negara dari jeratan utang.
Akibat ambisi ini negara barat meradang terutama Sharm el-Sheikh yang keberadaan dolarnya sebagai dewa uang akan tergusur tak laku jika dinar emas yang berharga itu ada. Maka digulingkanlah Gaddafi dari kekuasaannya di Libya.